kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Jambi. Semoga hari ini kita semua diberkati oleh Tuhan, diberi kekuatan baru untuk melakukan berbagai aktivitas kita dalam satu hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Saya baca untuk saudara sekalian, firman Tuhan diambil dari kitab Amsal pasal 15. Ayatnya yang pertama demikianlah bunyinya. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Alus nalambok paum bun rimas, alai anggo hatana horas, mabahen marsi jongjong, ate-ate. Demikian firman Tuhan. Saudara, firman ini suatu hikmat tentang penguasaan diri. Ini adalah salah satu daripada buah-buah roh. Orang yang bisa menguasai dirinya adalah orang yang menjadi tuan atas dirinya. Bahkan kitab Amsal berkata setiap orang yang bisa menguasai dirinya, dia bagaikan seorang pahlawan atas dirinya sendiri, bahkan atas orang-orang yang ada di sekitarnya. Saudara, termasuk menjadi tuan atas emosi dari setiap orang, itu begitu penting yang diperhadapkan kepada kita pada saat ini. Tentu saudara, setiap orang pasti punya emosi. Ada banyak emosi-emosi dalam diri manusia. Termasuk salah satunya adalah emosi marah. Yang kita mau lihat pada perikop ini hanya berbicara tentang emosi marah. Saudara, setiap orang yang marah tentu membutuhkan cara untuk melampiaskan marahnya. Karena marah yang dipendam itu pun tidak baik. Marah yang kita alami harus kita keluarkan, saudara, dengan cara yang tepat, melampiaskan dengan cara yang baik. Bila ada orang yang salah melampiaskan marahnya, maka saudara berakibat fatal untuk dirinya sendiri, bahkan untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena itu ayat ini mengajarkan kepada kita suatu hikmat, suatu keterampilan ketika kita berhadapan dengan orang yang sedang marah atau berhadapan dengan orang yang sedang emosional. Diajarkan kepada kita bagaimana cara menghadapi mereka. Saudara, kalau kita bisa analogikan orang yang marah itu bagaikan api, saudara. Karena itu bagaimana kita berhadapan dengan api, tentu jangan kita memberi bensin kepada api, tetapi berilah air kepada api. Ketika saudara kita memberi bensin kepada api, yang terjadi adalah sebuah kebakaran yang besar. Nah, demikian ketika berhadapan orang yang sedang marah, kemudian kita marah pula, maka yang terjadi adalah pembakaran emosi yang luar biasa yang dapat merusak orang-orang yang di sekitarnya, bahkan dapat merusak dirinya sendiri. Karena itu sebuah hikmat kita dapat dalam ayat ini bahwasannya jadilah kita seperti pemadam kebakaran melalui sikap lembut, sikap yang sabar, yang memberi ketenangan kepada orang yang sedang mengalami satu emosi. Karena itu benarlah kata firman Tuhan di ayat yang lain, bodohlah orang yang seketika menyatakan marahnya, tetapi baiklah orang tenang berhadapan dengan orang-orang yang sedang marah. Karena itu janganlah seperti bensin, tetapi jadilah air yang memberikan kesejukan, yang memadamkan setiap amarah, yang membuat suasana menjadi tenang, bukan membuat sebuah kericuhan. Karena itu saudara, dalam perikop ini bagaimana kita menjadi seorang pribadi yang memiliki penguasaan diri yang baik dan yang memiliki kontrol emosi yang sangat baik. Tentu itu perlu latihan dari hari demi hari yang dibantu oleh Roh Kudus. Yang perlu kita minta setiap hari kepada Tuhan adalah supaya Tuhan memberikan roh-Nya yang kudus itu, yaitu roh penguasaan diri kepada setiap kita pun, agar kita di dalam menghadapi situasi-situasi yang menegangkan, ketika berhadapan dengan orang yang marah, saudara, kita dapat menguasai diri kita.
Roh Kudus membimbing kita setiap pribadi lepas pribadi, sehingga kita punya keterampilan untuk mengatasi emosi kita sendiri, dan kita bisa mengatasi emosi daripada orang lain. Mintalah roh penguasaan diri. Paling tidak saudara yang kekasih, ada ilmu-ilmu psikologi yang berkata ketika kita mengalami marah, tentu yang pertama kita lakukan adalah tarik nafas. Dengan kita menarik napas kita, kemudian mengeluarkan napas kembali. Dan dalam setiap tarikan napas itu kita berdoa, mohon Tuhan memberikan kekuatan dan kesabaran kepada kita, maka kepala kita menjadi tenang. Peribahasa Indonesia berkata, hati panas kepala dingin. Bisa saja emosi kita sedang meluap-luap, tetapi kepala kita tetap terkontrol. Dengan cara saudara mintalah kekuatan, hikmat yang daripada Tuhan. Dan apabila kita berhasil dapat meredakan emosi kita sendiri, meredakan suasana yang kurang baik, maka dikatakan Tuhan berbahagia. Ketika Tuhan Yesus berkhotbah di bukit, dan salah satu khotbah Yesus di bukit tentang berbahagia disebut, berbahagialah orang yang lemah lembut karena dia akan memiliki bumi. Saudara, bila di tengah-tengah suasana marah, bila di tengah-tengah suasana yang saudara bagaikan api, anak-anak Tuhan hadir bagaikan pemadam kebakaran, maka Tuhan berkata di sini, berbahagialah, berbahagialah. Nah, karena itu saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, mari kita minta ketenangan dari Tuhan. Roh Kudus membimbing kita untuk bisa kita menguasai setiap pribadi lepas pribadi, menjadi pahlawan bagi diri kita sendiri, termasuk ketika kita berhadapan dengan emosi kita, dan ketika juga kita berhadapan dengan emosi orang lain. Yang terutama kita bisa mengkontrol diri kita sendiri. Maka ketika kita sukses mengkontrol diri kita, maka kita pun dapat mengkontrol suasana yang ada di sekitar kita, sehingga iblis tidak mengambil kesempatan atas setiap keadaan yang ricuh. Tetapi justru yang terjadi adalah ada damai sejahtera, ada Tuhan dalam setiap situasi ketika kita berhasil menguasai diri kita sendiri. Sekali lagi saya bacakan ayat ini. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Karena itu hati-hatilah ketika kita berkata sesuatu. Sebelum kita mengeluarkan perkataan kita, pikirkan apa yang akan terjadi. Apakah setiap ucapan yang kita keluarkan dapat meredakan marah atau justru membangkitkan marah? Tetapi firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tentu kita akan sukses menghadapi kehidupan ketika saudara kita dapat menguasai diri. Kita selalu berkata-kata dengan lemah lembut. Lemah lembut bukan berarti tanda sebuah kelemahan. Lemah lembut artinya bicara tentang penguasaan diri. Lemah lembut bukan berarti tidak tegas. Di dalam lemah lembut juga ada suatu ketegasan. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah roh penguasaan diri ada pada saya dan pada saudara-saudara sekalian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih buat hikmat pagi ini, mengajarkan kami untuk kami lemah lembut ketika menghadapi situasi emosi bagaikan api. Maka orang-orang percaya hadir bagaikan air yang memberikan kesejukan. Mungkin ketika kami akan berhadapan dengan aktivitas satu hari ini, ada situasi yang membuat kami bisa marah. Tetapi hari ini biarlah firman Tuhan menguasai hati dan pikiran kami. Roh Kudus menyertai kami, setiap kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami penuh dengan bijaksana yang daripada Tuhan. Sehingga kami bukan dikuasai oleh emosi, tetapi kami yang menguasai setiap emosi. Termasuk pada pagi ini emosi marah, jengkel, dan lain sebagainya. Terima kasih buat anak-anak Tuhan yang akan siap berangkat melakukan berbagai aktivitas dimanapun berada. Mungkin anak-anak kami ada yang pergi ke sekolah, di kampus, ataupun di kantor, ataupun di pasar, ataupun di mana berada. Mungkin di rumah tangga masing-masing. Biarlah setiap kami semua anak-anak Tuhan dikuasai oleh roh Tuhan. Dan biarlah dalam setiap aktivitas kami
Ada nama Tuhan di sana. Tuhan memberi kekuatan kepada kami setiap pribadi lepas pribadi, sehingga seluruh pekerjaan kami dapat kami kerjakan dengan tuntas dan penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapa di sorga. Kalau ada jemaat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Ada yang berduka cita, Tuhan hiburkan. Anak-anak kami yang bergumul untuk mencari pekerjaan, Tuhan bukakan pintu-pintu pekerjaan bagi mereka. Anak-anak kami yang sedang bergumul untuk menyelesaikan setiap studi mereka, Tuhan berikan roh hikmat bijaksana sehingga tepat pada waktunya mereka menyelesaikan studi mereka dengan baik. Kami berdoa buat setiap rumah tangga, biarlah ada roh damai sejahtera di dalam rumah tangga. Ada roh yang saling mengasihi suami dan istri, orang tua dan anak-anak dan orang tua. Segala roh perpecahan, Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah roh perpecahan itu jauh dari kehidupan rumah tangga anak-anak Tuhan. Tetapi roh pengasihan, penerimaan, pengampunan ada dalam setiap rumah tangga anak-anak Tuhan. Di mana ada suara saling mengasihi, di situ ada Tuhan tinggal dalam setiap rumah tangga anak-anak Tuhan. Biarlah kami semua menjadi umat yang sadar selalu untuk kami waspada terhadap iblis dan segala keinginannya. Tetapi biarlah kehendak Tuhan yang boleh terjadi. Kehendak Tuhan adalah supaya setiap kami saling mengasihi, saling mengampuni satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Berkati gereja menjadi saluran berkat Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan melalui pemberitaan firman-Mu. Berkati hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, agar kami semua sehati dan sepikir, agar kami punya daya, kekuatan yang baik, energi yang positif yang berasal dari Tuhan, sehingga setiap kami penuh dengan sukacita dan pertolongan Tuhan untuk menyampaikan kabar baik yang berasal dari Tuhan kepada seluruh jemaat-Mu, mulai dari anak-anak hingga para lansia. Terpujilah Engkau ya Bapa di sorga, kiranya Engkau mendengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, selamat pagi. Selamat kita melakukan aktivitas kita sepanjang satu hari ini.